Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Elsa Yanti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara untuk melakukan data visualization, yaitu membuat bar chart pada K9 dan menggunakan data penjualan. Nah, di sini sebelum kita melakukan data visualization, kita akan membuat workflow baru terlebih dahulu. Di sini kita pada tugas latihan data K9 kita bisa ke kanan untuk membuat new K9 workflow. Di sini kita klik yang new K9 workflow. Di sini untuk name-nya itu dapat kita sesuaikan. Ini saya isi dengan tugas 2. Tugas 2 data visualization. Dan di sini untuk lokal itu tugas latihan data K9. Nah, di sini kita klik finish. Nah, di sini maka sudah terbuat untuk workflow baru dari tugas 2 yaitu data visualization. Selanjutnya kita akan menambahkan Excel readers untuk membaca data yang akan kita gunakan. Di sini pada repository kita ketikkan Excel reader. Lalu kita drag ke workflow kita. Nah, di sini untuk Excel readernya itu masih berwarna merah. Jadi kita klik kanan, lalu kita configure. Di sini read formnya itu jangan lupa kita ubah ke relative to. Lalu kita akan menambahkan filenya dengan cara klik browse. Nah, di sini kita perlu memindahkan terlebih dahulu dataset filenya ke dalam workflow yang kita buat. Nah, di sini kita dapat folder Explorer, lalu pada download. Nah, pada folder download di sini kita akan melakukan copy pada data penjualan. Lalu kita akan ke bagian file atau folder dari K9-nya. Di sini di Windows C, lalu user. Nah, di sini pada tugas 2 data visualization pada bagian data di sini kita bisa paste saja untuk data penjualan. Di sini sudah terdapat data penjualannya. Lalu kita bisa kembali ke K9 kita. Nah, di sini bisa kita klik browse. Nah, lalu di sini sudah terdapat data penjualannya, bisa kita klik, lalu kita open. Nah, maka di sini sudah terdapat data penjualannya. Lalu di sini kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini kita klik execute untuk mengubah statusnya ke hijau. Ini pada tombol execute dapat kita klik. Nah, jadi di sini untuk Excel reader-nya itu sudah statusnya sudah hijau. Nah, di sini untuk melihat file yang tadi kita import itu kita dapat melihatnya menggunakan ini yaitu logo yang ada kaca pembesarnya. Jadi dapat kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan kolom seperti ini. Nah, di sini merupakan kolom data penjualan yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya di sini kita bisa kembali ke workflow kita. Nah, selanjutnya untuk membuat data visualization dengan bar chart, di sini kita akan melakukan grouping kolom produk dan juga agregasi kolom quantity dengan metode zoom terlebih dahulu. Di sini untuk melakukan grouping kolom produk dan juga agregasi pada quantity, kita akan menggunakan node group by. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini sudah dapat node group by, itu kita bisa drag saja ke bagian workflow kita. Lalu di sini kita bisa sambungkan ke Excel reader-nya dengan group by-nya. Lalu di sini kita klik configure untuk group by-nya. Nah, di sini kita akan melakukan grouping untuk produk. Jadi di sini pada produk kita pindahkan ke group column. Lalu kita akan melakukan aggregation pada quantity. Nah, di sini kita bisa klik yang manual aggregation. Lalu kita pilih yang quantity, kita klik add. Nah, jadi karena di sini untuk aggregation yaitu kita menggunakan metode zoom, di sini kita bisa klik pada bagian ini yaitu min-nya ini kita ubah. Di sini kita pilih zoom. Nah, lalu di sini kita klik apply. Lalu kita klik OK. Nah, di sini group by-nya itu statusnya sudah berubah menjadi kuning. Lalu di sini kita dapat execute saja.
Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi hijau. Di sini kita dapat melihat kolom yang tadi kita lakukan group by dan juga aggregation itu akan seperti apa untuk kolomnya, bisa kita lihat pada icon kaca pembesar sebelah sini. Nah, di sini itu sudah terlihat untuk tabel atau kolom data produk dan juga sum quantity yang sudah kita grouping dan juga aggregation tadi pada node group by. Nah, di sini untuk datanya itu akan seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke workflow. Nah, di sini kita akan melakukan visualization dengan bar chart. Jadi di sini pada node repository kita akan cari atau bisa kita ketikkan bar chart pada search bar-nya. Nah, di sini untuk bar chart-nya itu kita menggunakan yang sebelah sini. Di sini kita drag saja pada workflow kita. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa sambungkan dengan group by-nya. Lalu di sini kita akan melakukan configure pada bar chart. Nah, pada bagian ini kita akan mengatur atau kerjanya karena kita menggunakan pada bar chart atau untuk membuat bar chart-nya. Jadi untuk kategorinya jadi kita ketikkan produk ini. Lalu untuk aggregation-nya itu kita menggunakan sum. Jadi di sini kita pilih sum. Nah, lalu di sini kita juga bisa mengganti title-nya. Lalu di sini untuk title-nya itu kita dapat menyesuaikan, misalnya data penjualan. Lalu di sini custom kategori access level itu bisa kita centang, dan di sini bisa kita sesuaikan dan kita isi produk. Dan custom frekuensi-nya itu di sini kita isikan quantity. Nah, untuk ini itu bisa kita sesuaikan apakah bar chart-nya itu dalam apakah frekuensi bar chart-nya itu secara otomatis atau manual. Untuk orientasinya juga itu bar chart-nya itu apakah secara vertikal ataupun kita mau yang bar chart itu dalam mode horizontal. Di sini juga ada arrange bars-nya, itu ada group dan juga state. Di sini juga ada bar group-nya itu frekuensi dimension ataukah kategori values. Di sini ada display legend atau show bar values. Nah, di sini setelah semua bagian datanya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, lalu di sini kita dapat klik OK untuk menyimpan. Nah, di sini kita dapat mengklik execute. Ini maka bar chart-nya itu sudah berubah statusnya ke hijau. Di sini kita dapat melihat untuk bar chart yang telah kita buat tadi dengan kaca pembesar. Nah, jadi untuk bar chart-nya itu yang telah kita buat tadi itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat mengunduh bar chart yang telah kita buat itu dengan icon download yang ada sebelah sini. Di sini kita dapat klik. Lalu di sini kita dapat sesuaikan, kita akan menaruh file downloadnya itu di sebelah di folder yang mana. Di sini kita dapat sesuaikan juga untuk name-nya, misalnya data penjualan. Sini kita isikan bar chart data penjualan. Lalu di sini tipenya itu bisa kita sesuaikan juga apakah PNG atau OVAL. Di sini kita pilih yang PNG. Untuk foldernya itu misalnya saya akan taruh pada picture. Lalu di sini kita bisa save. Nah, kita juga bisa mengubah atau menyesuaikan kembali untuk bar chart kita dengan menggunakan configure. Di sini kita dapat klik kanan, lalu klik configure. Nah, jadi ini merupakan bar chart dari data penjualan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini pada configure tadi kita bisa juga mengubah letak bar chart-nya. Itu misalnya di sini kita bisa mengubah orientation-nya itu menjadi horizontal. Nah, itu dia akan seperti ini untuk kalau kita memilih yang horizontal. Di sini ada produknya, itu dia ada pada sebelah sini, dan juga di sini ada pada quantity-nya. Lalu misalnya kita kembali ke vertikal. Nah, di sini kita juga bisa menyesuaikan untuk arrange bars-nya itu akan seperti apa. Jadi kan kita pilih yang group by, misalnya kita pilih yang stacked. Tampilan dari stack itu akan seperti ini. Nah, di sini lalu kita kembalikan ke group. Nah, di sini untuk frekuensinya juga itu bisa kita sesuaikan. Nah, di sini kita akan melihat otomatis. Nah, kita akan melihat bagaimana frekuensinya itu dalam posisi manual. Di sini kita pilih yang manual. Untuk yang manual itu akan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa sesuaikan untuk minimal frekuensinya itu berapa dan maksimal frekuensinya itu berapa. Kita klik otomatis lagi. Dan di sini untuk di sini kita juga dapat memilih yang
show bar values. Nah, di sini kita kan milih display region ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita dapat milih show bar values. Jadi di sini dia akan menunjukkan value-value atau jumlah value yang terdapat yang ada pada data. Nah, misalnya di sini untuk produk yang aluminium sheathing, yaitu pada di sini kita lihat produk kabel NYM itu dia memiliki kuantiti yang paling banyak, yaitu sebesar 773. Sini juga dapat produk pipa PPR, yaitu dia memiliki produk kedua paling banyak, yaitu kuantitinya ada pada 750. Nah, selanjutnya di sini dapat kita klik OK untuk menyimpan perubahan. Nah, selanjutnya setelah selesai untuk mengerjakan workflow-nya, kita dapat menyimpan untuk workflow-nya itu kita klik file, lalu di sini kita klik yang export K9 workflow untuk menyimpan. Di sini kita select workflow untuk exportnya itu bisa kita isikan lokal tugas latihan K9 dan tugas data visualization 2. Lalu di sini untuk destination workflow name-nya itu bisa kita sesuaikan. Misalnya di sini kita browse, lalu kita akan menaruhnya pada Windows C. Lalu di sini ada users, pada K9 space, lalu di sini tugas dan latihan kita akan menaruhnya pada tugas 2. Sini kita klik save. Ini kita uncentang yang reset workflows before export. Lalu kita klik finish. Nah, kita klik yes. Nah, maka di sini untuk workflow kita itu sudah tersimpan pada file. Sini dapat kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat data workflow atau data tugas 2 yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, jadi mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan untuk pembuatan data visualization dalam bentuk bar chart pada K9. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.